Soal nomor 1, derajat keasaman pH asam etanol 0,2 m dalam kurung Ka sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 adalah. Jadi asam asetat itu disebut sebagai asam lemah karena apa? Ini ciri-cirinya karena ada tanda Ka-nya, jadi disebut asam lemah. Terus selanjutnya kita tulis dulu diketahuinya. Ketahui Ma-nya sama dengan 0,2 m. Terus Ka-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Ditanya sama dengan pH. Sebelum mencari pH, kita cari dulu konsentrasi H+-nya dengan menggunakan rumus asam lemah, yaitu akar Ka dikali Ma sama dengan, kita masukin akar Ka-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5 dikali Ma-nya 0,2 m atau 0,2. Atau bisa juga 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,2 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1. 2 kali 10 pangkat min 1. Terus sama dengan akar 2 dikalikan 2 itu 4. 4 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 itu 10 pangkat min 6. Pangkatnya yang ditambah sama dengan akar 4. Akar 4 itu 2 dikali 10 akar pangkat 10 min 6 itu 10 pangkat min 3. Ini udah ketemu konsentrasi H+-nya. Sekarang cari pH-nya. pH sama dengan rumusnya min log konsentrasi H+ sama dengan min log konsentrasi H+-nya 2 kali 10 min 3. pH-nya sama dengan pangkatnya turun 3 min log 2. Jadi pH larutan asam asetat adalah 3 min log 2. Soal nomor 2, tentukan pasangan asam basa konjugasi dari reaksi berikut. NH3 plus H2O menghasilkan NH4 plus ditambah OH-. Ini kita pasangin dulu pasangannya yang sesuai ya. NH3 itu pasangannya sama NH4 karena sama-sama NH. Terus H2O berpasangan dengan OH-. Untuk mengetahui mana asam, mana basa, mana asam basa konjugasi, itu kita bisa lihat dari tingkat besar dari senyawa tersebut. Jadi ini kan NH3 sama NH4 plus, itu lebih besar NH4 plus. Berarti itu NH4 plus itu asam, karena asam itu lebih besar daripada basa. Jadi kita bisa tulis NH3 itu basa. Kemudian NH4 plus itu asam konjugasi. Kemudian H2O ditambah OH-. H2O ditambah OH- itu lebih besar H2O. Berarti H2O ini bersifat asam karena lebih besar daripada basa OH-. Jadi H2O itu asam, OH- berarti basa konjugasi. Karena pasangannya itu asam harus dengan yang pasangan konjugasi atau sebaliknya. Jadi ini pasangan dari reaksi.
Soal nomor 3, berapa pH larutan BaOH2 0,001 M atau molaritas. Nah, kita cari dulu diketahuinya. Tulis diketahuinya. Ketahui sama dengan B-nya sama dengan nih 2. Kenapa 2? Karena dari ini koefisien OH-nya ini 2. Jadi kita tulis B-nya 2. Kalau 1 berarti kita tulis 1. Karena ini 2. Nah, terus cari MB-nya, diketahui MB-nya. MB-nya ini yang ini 0,001 molaritas. Nah, kemudian kita cari konsentrasi OH-nya. Konsentrasi OH- sama dengan rumusnya, karena ini bukan basa lemah melainkan ini basa kuat. Jadi kita tulis rumus basa kuat itu B kali molaritas basa atau M basa. Nah, sama dengan B-nya 2 dikali 0,001 atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 karena 3 angka di belakang koma. Nah, kita udah cari konsentrasi OH-nya, kita cari yang kedua, kita cari POH. POH itu rumusnya min log konsentrasi OH min sama dengan min log konsentrasi OH minnya 2 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan, kita balik pangkatnya jadi di depan, 3 min log 2. Nah, OH min udah ketemu, POH udah ketemu. Sekarang kita cari pH-nya. pH-nya itu sama dengan, karena ini basa ya, pH jadi 14 min POH sama dengan 14 min 3 min log 2 sama dengan 14 dikurangin 3 itu 11. Nah, ini karena min ketemu min jadi plus. Ini 11 plus log 2. Nah, jadi pH-nya udah ketemu, yaitu 11 plus log 2. Soal nomor 4. Hitunglah pH larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,4 M. Nah, ini adalah termasuk ke asam kuat ya, karena nggak ada tanda-tanda Ka-nya. Jadi kita cari rumus asam kuat. Konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Nah, sama dengan A-nya itu 2 karena dari koefisien koefisien H-nya itu 2, jadi kita tulis 2 dikali Ma-nya. Ma ini konsentrasi asam, molaritas asam, itu 0,4 sama dengan 2 dikali 0,4 itu 0,8 atau sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 1 molaritas. Kemudian udah dicari konsentrasi H+-nya, kita cari pH-nya. pH-nya rumusnya berarti min log konsentrasi H+ sama dengan min log konsentrasi 8 dikali 10 min 1 atau sama dengan satunya maju ke depan, pangkatnya 1 min log 8. Jadi pH-nya 1 min log 8.